Kalau bicara mengenai kegiatan brand valuation, ini pada dasarnya bertujuan untuk memberikan taksiran nilai atas sebuah brand dengan tujuan yang bervariasi. Nah, dalam rangka memberikan penilaian, dimensi yang digunakan ini harus metodis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, oleh karena itu, pendekatan ilmiah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan brand valuation. Kita akan lebih membahas brand valuation, khususnya tentang dimensi yang digunakan untuk membuat sebuah penilaian. Kita kembali membahas mengenai brand valuation ya Pak Sakti dan Pak Edi. Kalau kita bicara mengenai hal tersebut, yang jadi pertanyaan, apakah sebuah perusahaan harus melakukan hal tersebut? Dan katakanlah seandainya harus, dalam kondisi yang bagaimana, Pak Sakti atau Pak Edi? Silakan. Oke, mungkin saya mulai dulu, nanti tentunya Pak Edi bisa lebih mendalami. Memang di sesi kita yang pertama dan kedua, kita membahas secara umum, dan kita harapkan di sesi ketiga kita bisa masuk ya lebih mendalam. Pertanyaannya adalah apakah perlu ya sebuah perusahaan melakukan brand valuation, kapan dan apa sih sebenarnya benefitnya. Nanti Pak Edi akan lebih menjelaskan khususnya di bagian benefit. Tapi memang pada umumnya brand valuation itu selalu dimulai dari pemikiran yang sebetulnya sederhana. Tapi memang seperti disampaikan Pak Edi minggu lalu bahwa sebetulnya proses ini atau konsep ini baru mulai diadopsi atau diadaptasi oleh perusahaan-perusahaan besar, terutama yang bergerak di bidang atau yang konteks pembangunan brandnya itu sangat dekat dengan konsumen. Itu baru boleh dikatakan mungkin 20-30 tahun terakhir, di mana perhitungan ini dianggap sekarang menjadi satu elemen vital, terutama dalam melihat atau mengukur kekuatan dari bisnis tersebut dan potensinya di masa mendatang. Akan tetapi karena ini termasuk pemikiran yang relatif baru ya, 20-30 tahun itu sebetulnya sangat-sangat baru, sehingga masih ada beberapa perspektif yang berbeda-beda. Sehingga pertanyaannya selalu diawali dengan pertanyaan sederhana, misalnya apa sih fungsi utamanya gitu ya? Kenapa sih mesti repot-repot ngitung brand valuation? Kenapa nggak langsung aja hitung tangible assetnya berapa, udah sekian jual beli beres gitu ya? Ternyata justru banyak unsur-unsur lain yang sama sekali tidak menyentuh di aspek tangible asset. Bersama dengan itu saya pun juga triggered ya, walaupun saya tahu ada beberapa benefit utama dari pemikiran brand valuation, tapi mungkin pertanyaan ini akan saya arahkan kepada Pak Edi, Pak ya. Ini khususnya mengenai kalau kita bicara soal benefits, kan jadi banyak Pak ya. Jadi kalau benefit yang mungkin secara umum kita ketahui barangkali jadi bisa menghitung nilainya, kemudian menghitung potensinya kalau nanti terjadi misalnya merger and acquisition ataupun akses strategi. Tapi sebenarnya dari pandangan Pak Edi sendiri, sebenarnya cakupannya selebar apa sih Pak dari segi benefits ini? Minggu lalu kita udah bahas tentang brand valuation goals. Apa tujuan melakukan brand valuation? Basically ada dua. Yang satu yang kita sebut, yang disebut dengan liquidation value. Jadi kita melakukan itu karena ada tekanan atau ada rencana untuk entah mau merger, entah mau akuisisi, atau brandnya mau kita jual, ya, atau kita mau membeli dan sebagainya. Tapi juga ada yang disebut going concern value. Jadi brand itu nggak mau ada rencana seperti yang tadi. Kita hanya mau tahu aja sih nilai brand kita ini tahun ini dibandingkan tahun lalu, dibandingin 2, 3, 4, 5 tahun bagaimana. Sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan investasi yang sudah kita lakukan, dan investasi yang kita lakukan sudah membawa hasil atau tidak. Nah, itu yang disebut going concern value. Jadi kalau dua landasan itu berbeda. Nah, karena dua landasan berbeda, makanya brand valuation itu punya dua benefit. Yang satu disebut dengan benefit intangible, yang satu tangible. Yang di intangible itu adalah misalnya yang sebutnya intangible itu adalah hal yang sifatnya kita lakukan karena satu, kita mau memompa confidence dari perusahaan bahwa brand kita ini sudah ada on the right track, manage the brand, dan kemudian juga salah satunya itu sebagai indikator dari apakah manajemen managing brand kita, brand management kita itu efektif
bahwa uang yang kita invest selama 1 tahun terakhir ini, katakanlah, itu memperoleh return yang positif nggak? Kita bisa hitung dari nanti ada istilah nanti daripada method atau dalam approach itu yang namanya brand profitability. Itu dihitung dengan net profit atau operating profit dari certain brand ya dalam satu perusahaan. Jadi kita mau lihat apakah tadi kita manajemen kita, effort kita itu sudah sesuai nggak yang kita harapkan. Kemudian juga credibility, tadi intangible itu credibility dalam arti yang sesungguhnya. Jadi artinya begini, kalau kita mau menilai suatu brand hanya ketika kita akan jual, ketika kita akan merger, kita akan cari dana segala macam, itu akan selalu ada subjectivity, impact ya. Artinya begini, yang beli sama yang mau jual, yang mau merger sama yang mau itu akan punya pendapat yang berbeda. Tapi kalau kita lakukan itu dalam artian secara reguler, nggak ada yang secara reguler setiap tahun, setiap 2 tahun, setiap itu, orang nggak akan argue. Oh iya, tahun lalu brand kita harganya 3 perak, sekarang jadi 3,5. 3 tahun lalu 2 perak. Kita bisa lihat gitu. Jadi kita nggak banyak argue. Tapi kalau kita nggak pernah lakukan apa, tiba-tiba pas mau jual, pas mau beli, pas mau merger, pas mau ngundang strategic investor, baru kita lakukan. Nah, disitulah terjadi pro cons gitu ya. Gitu. Jadi lebih subjektif Pak ya. Lebih subjektif. Sama juga untuk developing strategi dari brand itu sendiri. Bahwa strategi kita yang ini ternyata salah karena tahun lalu ya dibandingkan tahun sebelumnya kenaikan kita lebih baik dari tahun lalu dibandingkan tahun sekarang. Berarti baru kita lihat kan bahwa strategi kita tuh ternyata yang berbeda dari 2 tahun sebelumnya dengan 3 tahun dengan tahun sekarang tuh ternyata ini salah. Nah, itu bisa kita tahu karena brand value kita menurun. Gitu loh. Kelihatan indikator. Itu yang di intangible. Yang kemudian yang tangible, yang secara tangible itu ya tadi yang karena kefefet lah istilahnya. Ya itu karena untuk mau merger, mau akuisisi, kemudian kita mau divest, kita mau jual, kita ngerasa ini brand ini begitu banyak, kita nggak bisa pegang semua. Lebih baik kita kasih orang yang bisa manage lebih baik, yang punya dana lebih cukup, sementara dana kita itu bisa kita allocate untuk brand yang memang jelas lagi bagus gitu loh, daripada kita punya 40 brand tapi cuman 7 atau 8 yang bagus, yang 32 itu kembang kepis disendokin terus, injek terus gitu, disuapin. Sama juga licensing, pada saat kita mau license brand itu kepada orang lain, nah itu tentu butuh valuation. Jadi kita tahu harganya. Harganya juga. Atau kita mau cari dana. Nah, sama. Atau kita mau melakukan tadi fundraising juga, tapi kita mau diskon kita dengan harga yang lebih baik, yang lebih bagus. Nah, itu kita melakukan valuation. Disitulah tangible benefit. Jadi benefit yang kelihatan dari perspektif financial. Jadi bisa dikatakan brand valuation itu harus dilakukan secara berkala atau kontinu ya. Sebaiknya begitu. Sebaiknya begitu karena dengan begitu tidak ada unsur subjectivity, unsur mendadak, unsur kepaksa, sudah gitu. Karena recordnya udah jelas kelihatan trennya gitu, naik atau turun atau flat kelihatan. Ini kalau perusahaan nggak melakukan hal tersebut kan bisa dibantu dengan seperti yang pernah dikatakan Pak Edi sebelumnya kan, ada semacam media namanya brand valuator ya kalau nggak salah. Valuator. Ya konsultan. Gitu. Itu kan bisa Pak Edi ya? Ya, bisa. Jadi memang yang melakukan itu bisa dilakukan 2. Kita bisa melakukan secara internal. Cuman kredibilitinya kan kita sendiri yang hitung, pasti ditinggi-tinggiin dan sebagainya. Nggak janji deh. Pak Edi tadi quickly aja mau menanyakan soal dari intangible benefits tadi. Sepertinya ada satu catatan tentang masa lalu. Apakah ini sama seperti kita melakukan suatu audit, Pak?
Jadi apakah valuation itu ada sedikit kemiripan dengan kacamata mengukur yang lalu, kita lihat picture-nya, terus misalnya tadi Pak Edi bilang, oh tahun sebelumnya kita bagus, growth kita 40%, tapi tahun berikutnya growth kita cuma 30%. Jangan-jangan ada strategi yang salah misalnya. Apakah ini juga jadinya seakan-akan kacamata bahwa ini sedikit menyentuh brand audit misalnya? Apakah sama, Pak? Tidak sama. Jadi kalau brand audit itu kan hanya untuk tidak melihat value. Dia hanya melihat tentang yang lebih banyak ke sifatnya kualitatif. Jadi kesehatan satu brand atau segala, tapi tidak dalam perspektif financial value. Oh, gitu. Oke. Jadi tetap ada pemikiran financial value-nya sehingga berurusan dengan si brand valuation itu sendiri. Sedangkan brand audit lebih dari kacamata non-financial value.